وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علوم في دارين آمين. فصل fi mujibil ghusli, ini fasal tentang yang mewajibkan mandi. Jadi dengan sebab ini nanti akan wajib mandi. Wal ghuslu lugatan, dan mandi secara bahasa adalah sayalanul ma'i ala syai'i mutlaqan, berjalan air di atas sesuatu secara mutlak, ngalir nih airnya, pokoknya jalan tuh air ngalir, itu secara mutlak. Mandi tuh begitu. Jadi kalau nggak jalan tuh air bukan mandi. Kayak kita lagi sakit ya, dia pengen dilapin aja bukan mandi, dilapin. Wa syar'an, dan secara syara' adalah sayalanuhu ala jami'il badani biniyatin makhsusatin. Nah, kalau tadi enggak pakai niat, kalau ini berjalannya air di atas anggota badan dengan niat yang dikhususkan. Nah, kalau secara syarat ada niatnya. Kalau tadi enggak pakai niat, jadi mandi pagi sore itu ya, itu mandi pagi sore secara bahasa masuk. Tapi hendaknya kita mandi pagi sore niatin untuk apa? Bersih-bersih, biar kita termasuk di dalam hadis an-nazafatu minal iman. Niatin pagi sore mandi kita untuk bersih-bersih. Tadi subuh nih mau ngaji, kita nih subuh mau ngaji ya, niatin bersih-bersih ya. Udah pada mandi kan ya? Udah pada mandi kan? Belum? Udah ya? Udah mandi. Ada yang udah, ada yang belum ya. Sangit-sangit ya. Mandi, usahain subuh tuh mau mandi, apalagi kita mau sholat subuh ya, kecuali kita lagi meriang, diusahakan ya mandi ya, mandi, jangan sampai nggak mandi. Karena kita mau sholat kan ini menghadap Allah, menghadap Sang Pencipta ya, yang maha agung, yang maha mulia, yang maha bijak ya, mandi. Kita mau menghadap ya bos di kantor umpama, mau sekolah deh, sekolah mandi nggak? Menghadap siapa sekolah? Mau ketemu siapa kita? Guru, masa mau ketemu guru mandi? Guru sekolah lagi ya, mau ketemu guru ngaji masa nggak mandi? Apalagi mau ketemu Allah mandi ya, ya daripada mandi. Yang perempuan ada belum? Jadi mandi usah mandi. Kalau mandi segar, kalau nggak mandi nggak segar ya. Udah lemas nggak segar, mandi, usahain mandi. Jadi usahain kita mau jumpa Allah, mau sholat ya, usahakan kita mandi ya. Kalau badan kita enak kita mandi ya, usahakan kita mau ketemu Allah ya, mau kan kita kan mau jumpa Allah ya, menghadap Allah. Sholat tuh
menghadap Allah, badan kita sehat, kita mandi. Usahakan sebersih mungkin kita ingin jumpa kepada Allah, sebersih mungkin ya. Sebersih mungkin ingin menghadap Allah ya, ingin menghadap Allah ya, ya kita sebersih mungkin, mandi pakai minyak wangi, sholat ya, habis mandi pakai minyak wangi, maksudnya kita mandi ya, ya kita sembahyang pakai minyak wangi, badannya segar, wangi, subhanallah. Namanya kita mengagungkan Allah. Kita datang ya kepada seseorang enggak pakai mandi lagi ya, pakaiannya baru dipakai tidur, menghadap seseorang, itu namanya menghormati apa bukan? Enggak menghormati ya. Kenapa kok ente enggak mandi? Enggak apa-apa, dia ini katanya. Terus kita menghadap lagi kepada bos yang satu, kenapa ente mandi dulu? Iya dong, harus mandi dong, soalnya menghadap orang besar tuh. Nanti begitu, kalau kita mandi bersih-bersih pakai minyak wangi, berarti kita memuliakan orang yang kita jumpai, apalagi Allah gitu. Sampai nggak ke sana pikiran itu, mandi jumpa Allah, mandi dulu. Masya Allah, sampai sebegitunya ya, dia menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana lagi subuh-subuh kita sembahyang, ya Allah, karena Allah Maha Pengampun, rahmatnya Allah lebih besar daripada ghadabnya, marahnya, jadi Allah maafin aja. Nah, kita biar pandai, usahakan sebersih mungkin menghadap Allah ya. Udah kita mandi ya, pakai baju, pakai minyak wangi, penuh dengan adab, subhanallah, Allah ya senang melihat kita, tersenyum melihat kita, masya Allah, ridho melihat kita, cakep ya. Ngaji kita udah mandi pakai minyak wangi, semangat, insya Allah ilmu nafi' Allah akan berikan kepada kita. Amin ya rabbal. Besok siap mandi. Alhamdulillah. Udah sih ada, udah ada yang pada mandi, udah ada yang pada mandi. Alhamdulillah. Ada beberapa aja yang belum mandi ya. Jadi biar mandi jangan enggak mandi ya. Iya, biar wangi-wangi. Faslun, ini sebuah fasal ya, fi mujibil ghusli, pada yang mewajibkan mandi. Wal ghuslu lugatan, mandi secara bahasa adalah sayalanul ma'i ala syai'i mutlaqan, berjalan air atas sesuatu secara mutlak. Wa syar'an, dan secara syara' adalah sayalanu, jalannya air al jami'il badani, di atas semua badan, biniyatin makhsusatin, dengan niat yang dikhususkan. Jadi bedanya secara bahasa dengan syara ya adalah di niat. Kalau secara syara pakai niat, bahasa enggak pakai niat. Walau yujibul ghusla, dan yang mewajibkan mandi sittatu asya', yaitu ada 6 perkara. Salah satu minha tasyariku fi ar-rijal wal nisa', 3 daripadanya bersyarikat padanya oleh laki-laki dan perempuan. Siapa nih? Laki mandi, perempuan mandi. Wahya iltiqa ul khitanaini, ketemu 2 sunatan. Iya, ketemu 2 sunatan, berketemu 2 sunatan. Jadi kalau enggak ketemu enggak. Ya. Ada orang ya, nanya sama saya, Ustaz nanya, kalau digosok-gosok doang jadi nggak apa-apa katanya. Ya nggak apa-apa, baru gosok-gosok doang atau nggak apa-apa. Jadi kalau kemaluan laki-laki cuma digosok-gosok doang, jadi gitu doang ya. Kalau di kemaluan perempuan nggak sampai dia masuk ya. Ini cerita suami istri ya. Ini
ya itu nggak apa-apa. Dia mungkin begitu ya, kurang yakin kali dia nanya, nggak apa-apa. Artinya nggak apa-apa, nggak wajib mandi kalau baru ya suami istri, hubungan suami istri ya, baru digosok-gosok doang, belum sampai dia masuk ya. Jangan dibayangin, nggak boleh ya. Suami istri. Wa yu'abbaru, dan diungkapkan. Jadi mesti ketemu. Jadi ketemu dua sunatan. Kalau nggak ketemu enggak. Ya. Ketemu enggak. Dan diungkapkan anak adzal i'tiqai, daripada ini ketemu bi ilaji hayyin, itu dengan memasukkan orang yang hidup. Memasukkan orang yang hidup. Ya, memasukkan orang yang hidup. Jadi kalau dia mati nggak wajib mandi. Jadi kalau dia mati nggak wajib mandi. Ini orang yang hidup. Ya, jadi orangnya hidup. Memasukkan orang yang hidup. Emang ada orang yang mati? Ini bisa aja. Umpama ada mayit udah dimandiin, umpama ya, tiba-tiba hidup, tiba-tiba umpama ininya bangun, umpama zakarnya umpama habis dimandiin, umpama habis mandiin udah rapi, tiba-tiba bangun ya. Itu bagaimana caranya untuk supaya turun lagi dia, umpama ada. Nah itu ya dimasukin kepada istrinya ya, lalu keluar dia sperma, itu ya nggak usah dimandiin lagi, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia udah meninggal. Jadi sebab memasukkan yang hidup wajib mandi. Kalau dia udah meninggal ya enggak. Ada istilah ibnul mayit gitu, ibnul mayit. Mungkin ini lakinya minta kagak dikasih kali ya. Sampai jadi penasaran tuh. Itu bisa begitu. Wadi'in, yang hidup yang jelas. Nah berarti ini yang jelas. Emang ada yang kagak jelas? Ya ada orang yang kagak jelas. Apa tuh berarti? Banci. Itu banci nggak jelas. Ya, yang banci nggak jelas. Jadi kalau banci nggak wajib mandi dengan sebab memasukkan asapanya. Ya. Dan juga enggak dengan sebab memasukkan pada kubunya, enggak. Banci. Ini banci ini bukan banci yang suka keliling-keliling, itu banci kaleng namanya. Ini banci yang ada dua alat kelaminnya, banci muskil. Ini masuk doang, masuk ya, ketemu dua sunatan wajib mandi, belum lagi keluar sperma, lain lagi itu. Keluar enggak keluar wajib mandi. Ini cerita suami istri ya. Anak muda diam aja dia. Jangan dibayangin kemana-mana ya. Nggak sampai pokoknya. Ghayyabata hasafata dzakari minhu, ia tenggelamkan hasafa dzakar daripadanya. Hasafa itu ma fawqal khitan, sesuatu yang di atas sunatan. Hasafat bahasa kita mah helmnya itu ya. Kan sunatan, tadi sunatan berarti yang ini itu. Sunatan itu yang
begalang itu ya, sunatan itu yang sininya tuh. Ini palanya itu helmnya. Itu namanya hasyafah. Ya. Jadi dia menenggelamkan hasyafah zakarnya. Ya, daripada orang yang hidup yang jelas, yang hidup yang jelas. Ya, kalau yang enggak jelas tadi banci itu ya. Yang hidup yang jelas, minhu orang yang hidup, orang yang jelas dia masukin tuh hasyafah zakarnya, atau sekedarnya min maqtu'iha, daripada yang terputusnya hafaz umpama zakarnya itu terputus umpama itu ya, fi farjin, di dalam farji. Farji ini maksud bukan hanya kemaluan perempuan, bukan ya. Apa aja dia, baik kubur, dubur ya, sekalipun dirinya umpama panjangan kali ya. Ya. Ya, mau dimasukin ke duburnya sendiri ya. Umpama orang punyanya panjang banget dimasukin ke kubur ya, pada duburnya, malam belakang umpama ya. Malam depannya panjang dimasukin ke malam belakangnya, na'udzubillah, dosanya lain lagi. Umpama ya, umpama dosanya lain lagi ya. Itu sampai begitu ya. Farji ya. Wa yasiru adamiyyu mulaju fihi junuban, dan jadilah manusia yang dimasukkan padanya junub. Iya. Jadi manusia yang dimasukkan padanya junub. Iya. Jin juga sama. Jin juga jadi junub. Umpama dia bininya jin, itu bisa kawin sama jin. Para ulama berbeda pendapat, tapi ya pendapat yang kuat nggak boleh kawin sama jin. Ya, jangan kawin sama jin, jangan. Kalau ada lagi, jangan. Ada lagi, masih banyak manusia ya asli. Ya, jangan sama jin. Ya, jangan ya. Karena orang ada yang didemen sama jin. Orang perempuan didemen sama jin. Didemen ya. Itu saya dulu punya tetangga, dia didemenin. Dia bisa ngobatin dia lama-lama. Bisa ngobatin kalau pelihara bisa ngobat. Bisa jadi paranormal. Ya, jadi ya orang yang dimasukkan itu junub ya. Manusia, jadilah manusia yang dimasukkan itu junub. Ya, dengan sebab memasukkan sesuatu yang disebutkan tadi. Begitu pula kalau ada jin yang dimasukin. Beda dengan binatang. Jadi tadi farji tadi termasuk juga kemaluan binatang. Ya, kemaluan apa? Ya, mau perempuan mau laki, nauzubillah summa nauzubillah min dzalik, dosanya lain lagi. Ya, dosanya lain lagi. Yang memasukkan jadi junub ya, baik yang memasukkan maupun yang dimasukkan itu jadi junub ya, baik dia manusia maupun jin
baik laki maupun perempuan. Nauzubillah min zalik. Kecuali binatang. Binatangnya enggak. Itu dua pendapat para ulama. Binatangnya ada yang berpendapat dibunuh, ada yang mengatakan enggak. Karena yang salah adalah manusia. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Jangan sampai, ya, jangan sampai. Makanya kita, ya, sibukkanlah kita dengan hal-hal yang baik. Dengan kita mensibukkan waktu kita dengan hal yang baik, yang jahat tertutup. Ya, enggak ada pikiran ngaji sebukin muta'ah muzakarah. Gitu. Jadi enggak kepikiran hal-hal yang buruk. Amal mayit itu, adapun mayit, ya, ini pengecualian daripada yang hidup. Adapun mayit fala yu'adu ghusluhu bi ilajin fi, maka tidak diulang mandinya dengan sebab memasukkan padanya, ya. Iya. Jadi seperti apa seorang perempuan memasukkan, ya, menuntut untuk memasukkan zakat laki-laki. Jadi tadi saya katakan ada, jadi apa, lakinya, ya, udah rapi dimandiin, ya, kemaluannya bangun umpama. Ini gimana caranya kalau begini? Ya. Yaitu sama perempuannya di kamar sendiri berdua, ya, sama istrinya, ya, dimasukin, keluar sperma baru lemas. Nah, itu yang mayit nggak usah dimandiin lagi, nggak jadi junub. Kenapa? Mayit sudah meninggal. Ya. Dan kita kalau sama suami jangan sampai nanti kalau udah jadi suami, udah jadi istri, ya, udah jadi istri, ya, suami, ya, usaha jangan sampai diminta ditanjain gitu, ya, ya ibu-ibu, ya, ya. Ibu-ibu sama calon ibu-ibu, ya, gitu. Malam ini ada hajat nggak? Gitu. Jangan sampai, ya, istri nggak mau, nolak, ya, hati-hati, jangan sampai. Kenapa? Capek. Ditanya pertama capek, tanya kedua lelah, tanya ketiga sibuk, ditanya keempat repot, tanya kelima ada urusan, ditanya keenam entar lu mas, ya bang, entar lu bang. Kata suaminya, emang perempuan lu doang. Oh, emang perempuan lu doang, dia kawin lagi. Jadi jangan salahkan tuh begitu. Jadi jangan sampai begitu. Jangan sampai. Mulia kita perempuan, tanjain suami kita. Mas, ada hajat malam ini mas. Nah, enggak neng, mas lagi sibuk. Ya, ya, begitu. Ini banyak orang yang berat ini, ya. Apalagi kalau kalian menjadi ustazah, hati-hati tuh, ya, sibuk. Aduh sibuk mas, sibuk bang, ya, jangan sampai begitu. Tawarin. Takutnya kayak begini lagi nih, ya, jadi penasaran ya, bangun aja. Waduh. Orang pasti bertanya-tanya, emang laki lu apain? Dianggurin aja.
Jangan sampai. Nah, jadi kalau amal mayit itu adapun mayit fala yu'adu, maka tidak diulang. Ghusluhu akan mandinya enggak diulang. Berarti dia udah mandi tadi. Habis mandi bangun gitu. Enggak diulang, biilajin fi'i, dengan sebab ya memasukkan padanya. Sama juga perempuan, mayit perempuan udah rapi dimandiin, umpama ini tega amat nih orangnya. Pernah saya baca di koran berapa mayit itu dikerjain sama orang. Astagfirullahaladzim. Ini mau belum dimandiin kali. Di rumah sakit udah biasanya ya. Di rumah sakit dikerjain tuh sama orang laki. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Umumnya orang kalau mayit takut atau berani? Takutnya. Ini bukan sekedar takut, dikerjain orang. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ada kelainan yang begini. Nah itu kalau dia udah dimandiin, tuh mayit perempuan dikerjain sama orang, disetubuhin. Nah itu ya enggak diulang lagi mandinya, enggak diulang lagi, udah jadi mandi. Jadi baik laki maupun perempuan begitu. Iya. Karena sudah tidak ada ya taklifnya. Wa amal khunsa. Nah, bagaimana banci? Adapun banci al-muskilu, banci muskil. Fala ghusla alaihi, maka tidak wajib mandi atasnya. Ya, tidak mandi atasnya, enggak usah dimandiin, enggak usah mandi dia. Bi'ilaji hasyafati, dengan sebab memasukkan hasyafahnya. Wala bi'ilajin fi kubuli, dan juga tidak dengan memasukkan pada kuburnya. Tapi bancing jarang kita lihat yang begini bancing. Kita bersyukur kepada Allah, bersyukur sesyukur-syukurnya kita normal. Bersyukur kita sama Allah, dikasih normal, cakep. Ya Allah, badan kita cakep, telinga kita cakep, ya. Mata kita cakep, jeli-jeli, lentik-lentik, ada alisnya, ada bulu matanya. Hidung kita ya Allah cakep, mulut kita cakep, bibir kita cakep, enggak ada yang sumbing, kan enggak ada yang sumbing. Ya Allah, cantik-cantik, manis-manis. Bersyukur wajib kita kepada Allah nih. Bersyukur kita sama Allah, Masya Allah. Ya Allah, saya suka kalau ya istri saya melahirkan keluar anak, keluar anak, gembira, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Cakep, normal. Ini doain istri saya ini lagi hamil, nanti melahirkan, mudah-mudahan selamat, sehat, ya, normal, soleh, amin, amin ya Allah. Syukur Allah, ya Allah. Pendiri kita begitu. Kita ini jarang bersyukur yang begini, lupa kita. Dikasih cakep banget sama Allah, ganteng, enggak cantik ya. Fala ghusla alaihi bi ilaji asafatihi wala bi ilajin fi kubulihi, ya. Jadi tidak wajib mandi atasnya, tapi sunat aja ya. Jadi enggak wajib tapi sunat mandi dia dengan sebab memasukkan hasafahnya, dan juga tidak wajib mandi dengan sebab memasukkan ya pada kuburnya.
Wa minal mustaraki, dan di antara yang disyarikatkan laki-laki dan perempuan, inzalun ay khurujul mani, keluar sperma, min syaksin, daripada seseorang, bighairi ilajin, dengan tanpa memasukkan, keluar sperma tanpa masukin, melihat televisi, melihat film, saking ininya langsung keluar, wajib mandi. Wa in qala, sekali sedikit, almani maninya kakotratin, seperti tetes tuang, tes ya, enggak bunyi kali ya, tes ya. Bunyi, jatuh sedikit sekalipun, walau kanat ala launi dami, sekalipun ada dia itu atas warna darah sekalipun. Wah, ini udah, kalau yang keluar warna darah berarti udah sering keluar, udah banyak, udah habis itu ya. Walau kanal khariju bijima'in aghain, sekalipun ada yang keluar itu dengan sebab jima atau lainnya, sekalipun sebab jima atau lainnya. Fi yaqazatin, dalam sadar, bisa itu sadar keluar sperma, saking malunya bisa orang, saking malunya keluar sperma, itu ada kayak begitu, saking malunya. Umpama hatam Al-Quran, yang lain udah pada rapi aja, belum sendiri belum rapi, masih lama banget. Malu nggak? Malu. Keluar sperma, ceret nih, bisa begitu, saking malunya. Itu pernah terjadi kayak gitu. Au naumin, atau dalam tidur, ngimpi, ngimpi keluar sperma, wajib mandi. Bisyakwatin aw ghairiha, dengan syahwat atau lainnya. Min tariqil mu'tadi, dari jalannya yang biasa, aw ghairi atau lainnya. Ka'anin kasara sol, ya solbuhu, ka'anin kasara sulbuhu, ya ka'anin kasara sulbuhu wa kharaja manihu, seperti terpecah tulang sulbinya, maka keluarlah maninya. Itu bisa begitu. Jangan tulang sulbi, paha. Ada, saya punya teman, dia tabrakan, tulang pahanya patah, tulang pahanya patah. Itu kata dia, saya sedikit-sedikit keluar sperma, ngilu, keluar sperma, wajib mandi keluar sperma. Wa minal musytaraki, dari antara yang disyariatkan, al-mautu, mati, illa fi syahidi, kecuali dalam syahid ya. Jadi mati ya, kecuali syahid ya. Kalau syahid nggak usah dimandiin. Kalau bukan syahid, wajib meninggal dunia, wajib dimandiin. Ya. Ini kalau syahid jangan dimandiin ya. Wasalah satu taktasu bi an-nisa, udah ada tiga tertentu dengan tiga ini oleh perempuan. Wa ya haidu, yaitu haid, aidamul khariju, haid itu darah yang keluar, min imra'atin, dari seorang perempuan, balagat tis'a sinin, yang sampai 9 tahun. Jadi kalau perempuan sampai 9 tahun keluar darah itu namanya darah haid. So 9 tahun kelas berapa ya? Kelas 4 ya. Umur 7 kelas 1, 8 kelas 2. Oh iya. 9 kelas 3 ya. Jadi kelas 3 SD sudah dimungkinkan bisa keluar darah. Makanya anak SD genit-genit banget ya. Apalagi sekarang. Yang guru SD begitu. Ada yang guru SD enggak? Ya. Genit-genit banget.
Dia selesai haid wajib mandi. Wa nifas dan nifas. Wa wadam wa khariju, dia adalah yang keluar akibal wiladati, mengiringi melahirkan. Fa innahu, maka sesungguhnya dia nifas mujibun lil ghusli qat'an, mewajibkan bagi mandi secara mutlak. Wajib mandi nifas. Wal wiladatu, dan wiladah melahirkan. Al mashubatu bil balali, yang disertai dengan basah, yang disertai dengan basah. Mujibatun, itu mewajibkan lil ghusli, bagi mandi qat'an. Qat'an, ya, qat'an ini jazman bila khilafin, ya, tanpa khilaf ya. Tanpa khilaf, ya, mandi. Cuma kalau kita, ya, sudah kita bahas itu ya di dalam kitab Siyarus Salikin, orang melahirkan ada dua, ada yang basah, ada yang kering. Ya. Kalau yang basah nanti di sini akan dijelaskan. Kalau yang basah ini maksudnya keluar darah terus, mandinya nanti ketika lagi, ya, bareng dengan mandi nifas yang basah, ya. Kalau yang kering, ya, nanti langsung mandi, setelah rapi itu langsung mandi, ya. Kenapa ini wiladam kalau dia basah mandinya entar, bareng dengan nifas mandinya, ya, karena syarat mandi itu adalah bersih daripada nifas dan haid. Syarat mandi. Ini kadang kita lupa di sini. Ini ada keterangannya jelas di dalam kitab Syiaru Salikin. Kita udah baca tuh ya malam Senin. Jelas banget di situ di kitab itu dijelasin banget. Jelas banget. Wal mujarradatu anil balari, dan yang sunyi daripada bahasa kering nih berarti. Mujibatun, itu mewajibkan lil ghusl, bagi mandi fil asai, pada kaul asal. Jadi muqabil asal mengatakan enggak wajib mandi kalau kering, tapi ya kaul yang asal wajib mandi. Muqabil asal, kalau muqabil asal itu boleh diamalkan. Kalau muqabil sahih enggak boleh diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Faslun wa faraidul ghusli salasatu asya'.